Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Apa kabar semua teman-teman? Menjelang weekend gua mau ngasih semacam pemahaman ya teman-teman ya. Jadi langsung aja to the point. Jadi teman-teman gini ya. Pagi subuh jadi suara gua masih berat ya karena belum mandi, belum berangkat kerja. Teman-teman, sadarkah ya, selama ini sebagian besar hampir 80% cicilan di bank itu awal bulan-bulan pertama teman-teman nyicil itu porsi bunganya jauh lebih besar daripada pokoknya ya, teman-teman. Jadi gini ya, gue perhatiin ya, mau kur gue sebenarnya sama, cuma karena jangka waktunya pendek, bunganya kecil, jadi nggak terlalu terasa ya. Tapi kalau teman-teman KPR, KPR yang jangka waktunya panjang, misalkan 15 tahun, apalagi 20 tahun, terus kredit KTA, ya enggak, SK, ada SK rata-rata hampir mungkin 80-an% lah. Itu porsi bunga temen-temen awal-awal nyicil ya. Misalkan setahun pertama atau 2 tahun pertama atau 3 tahun pertama, itu porsi bunganya itu jauh lebih besar daripada pokoknya. Jadi sehingga teman-teman kadang-kadang KPR 10 tahun nih teman-teman ya, 10 tahun. Terus teman-teman ngelunasin di tahun kedua, ah lunasin aja ada duit gitu kan. Pasti pas dilihat, kok pokoknya berkurangnya cuma dikit ya? Iya, karena setiap bulan namanya angsuran itu kan terdiri dari porsi pokok dan bunga ya. Nah, tahun-tahun pertama teman-teman nyicil pasti bunganya jauh lebih tinggi daripada pokoknya, sehingga ketika pelunasan dipercepat, pelunasan dini, misalkan seperti gue bilang, teman-teman KPR 10 tahun, tiba-tiba di tahun kedua teman-teman ngelunasin, pasti pokoknya berkurangnya dikit. Rugi nggak? Ya rugi sih sebenarnya. Kenapa sih bank men-setting seperti itu? Ya biar untung banknya. Pertama biar untung banknya jelas ya, karena pendapatan bunga di bank itu termasuk yang terbesar ya porsinya ya. Jadi pendapatan bank kan ada dua ya. Ada pendapatan bunga sama pendapatan non bunga ya enggak. Nah, di Indonesia ini pendapatan bunga masih dominan ya teman-teman dibanding pendapatan non bunga. Pendapatan non bunga apa sih? Biasanya jasa-jasa transaksi, kelolaan rekening, teman-teman transfer, RTGS itu pendapatan-pendapatan non bunga. Tapi kalau pendapatan bunga ya seperti itu yang teman-teman biasa nyicil tiap bulan ya enggak. Jadi teman-teman memberikan kontribusi untuk mendapatkan bank. Nah, ya perlu diketahui bahwa memang di settingnya seperti itu. Setiap angsuran awal-awal teman-teman ngangsur, pasti porsi bunganya jauh lebih besar. Ada nggak sih Om bank yang dari awal sampai akhir bunga sama pokoknya rata-rata sama porsinya? Ada, biasanya di bank syariah sih setahu gua. Dia sistemnya margin. Pokok bunganya relatif rata, bukan bunga sih kalau syariah bilangnya, marginnya ya nggak. Misalkan pokoknya 500.000, marginnya 300.000, segitu aja. Jadi rata dia, karena sistemnya bukan bunga tapi margin. Tapi kalau bank konven, rata-rata pendapatan bunganya itu ditetapkan di awal tuh lebih besar porsinya. Apalagi tahun pertama tuh bunganya 900, pokoknya 100.000 gitu kan. Sehingga ya teman-teman waktu pelunasan dini, wah kok apa pokoknya turunnya dikit ya. Iyalah jelas ya, biar bank yang untung. Jadi gimana Om solusinya? Ya bukan solusi sih ya teman-teman, nggak usah ngutang kalau solusinya, kalau nggak mau rugi. Nggak usah ngutang kalau nggak mau rugi ya, karena memang sangat rugi sih. Bahkan ada temen gua yang sudah ada 2 tahun waktu pelunasan, lah kok sama aja sama kredit awal cair. Kok bisa Om? Padahal pokoknya berkurang Om. Iya, pokoknya berkurang dikit tapi denda temen-temen juga gede. Jadi waktu 2 tahun dia kredit 200 juta. Selama 15 tahun, tahun kedua dia lunasin, itu cuma kurang 195 juta. Kok cuma berkurang 5 juta Om selama 2 tahun? Sebenarnya nggak berkurang 5 juta, tapi dendanya juga ada. Jadi seakan-akan berkurangnya cuma 5 juta selama 2 tahun. Karena ada denda pelunasan dini juga kan. Jadi 200 juta setelah tahun kedua lunasin mesti setor 195 juta. Jadi 2 tahun berkurang cuma 5 juta. Ya gitulah teman-teman ya. Jadi pikir-pikir lagi yang mau ngutang ke bank ya enggak. Kalau bisa kalau utang ke bank tuh jangan panjang-panjang ya enggak. Karena semakin
jelas ya, kalau diakumulasikan pendapatan bunga bank kalau teman-teman ngangsur 10 tahun sama teman-teman ngangsur 3 tahun pasti lebih banyak yang 10 tahun, ya nggak? Kalau 3 tahun makin pendek waktunya relatif, porsi bunga sama pokok tuh nggak bakalan terlalu jauh bedanya, ya. Karena cuma 3 tahun, tapi kalau teman-teman 15 tahun, 10 tahun, itu porsi pokok bunganya ketika awal-awal ngangsur pasti jauh tuh range-nya ya. Perbandingannya. Ya gitu aja teman-teman, segera pengetahuan, biar teman-teman mikir-mikir lagi. Saran gua kalau memang belum waktunya ngutang nggak usah, kalaupun ngutang nggak usah panjang-panjang biar beban bunga teman-teman kalau dijumlahin nggak gede-gede banget ya. Tapi Om, kan KPR buat ditinggalin nggak masalah kali Om. Ya itu sih pilihan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mampu membayar jangka waktunya lebih pendek, silahkan sih saran gua. Ya bank sih senang-senang aja 15 tahun 20 tahun teman-teman nyicil, cuman kan jelas-jelas Eee, memberikan keuntungan buat bank, ya nggak seperti itu ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.